Subhanahu wa taala, kita berada di bab terakhir daripada kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Insyaallah di hari kita khatamkan kitab ini. Ya, alhamdulillah kita bisa menghatamkan kitab ini. Saya baca kitab ini ya, pada Dr. Syekh Ahmad Umar Hashim. Ya, beliau muhaddis di Diyaril Misriyah, muhaddis di Mesir dan hay'ah kibaru ulama besar ulama di Mesir. Kemudian Syekh Muawad, kemudian Syekh Muhyiddin Al-Yamani di Sudan kami baca. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manam." Barang siapa yang bermimpi bertemuku di tidurnya, barang siapa yang melihatku dalam tidurnya, faqad ra'ani, maka sungguh dia telah melihatku. Fa inna syaitana, maka karena sesungguhnya syaitan la yatamatsaluni, syaitan itu tidak bisa mirip sepertiku, tidak bisa yatamatsaluni, tidak bisa menyerupai aku, kata baginda Rasulullah. Qala abi, berkata abi bapakku, fahaddatsuhu bihi bin Abbas, aku bicarakan kepadanya ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Faqultu qad ra'aitu, sungguh aku telah melihatnya. Fa dzakartu, kemudian aku sebutkan Al-Hasan bin Ali. Faqultu fatashabbahtuhu bih, aku mengatakan Rasulullah mirip seperti Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Faqala Ibnu Abbas innahu kana, iya benar, Rasulullah mirip seperti Al-Imam Hasan. Dijelaskan oleh Dr. Hisham, ru'yatul Rasul manaman haqqun, mimpi berjumpa Rasul adalah hak, benar. Tapi syaitan ini bisa ngaku-ngaku Rasul. Ya, kayak Fakhruddin dari Muallim Syafi'i Hazami, beliau mengatakan syaitan bisa ngaku-ngaku Rasul tapi tidak bisa mirip seperti Rasul. Maka kita mesti belajar bagaimana Rasulullah, bagaimana rambutnya, bagaimana kulitnya, bagaimana bentuk tubuhnya. Oh, saya mimpi ketemu Rasul, rambutnya sepantat, itu bukan Rasul, kuntilanak. Ya. Oh, Rasul, saya mimpi ketemu Rasul, kulitnya hitam. Maka kita belajar syama'il. Setan bisa ngaku-ngaku, tapi setan tidak bisa menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kayak Fakhruddin ya dari Muallim Syafi'i Hazami yang pernah kita dengar, saya dengar di majelis. Mungkin ada sebagian yang pernah dengar pernyataan beliau. Fa inna syaitana la yastati an yatasawwara bi syakhsihi. Karena setan tidak bisa menggambarkan yatasawwar bi syakhsihi, dengan menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-karim yang mulia. Tsumma hadatsa Kalib bin Syihab at-Tabi'i. Kemudian berbicara Kalib bin Syihab at-Tabi'i, seorang tabi'in. Abdullah bin Abbas annahu, sesungguhnya Abdullah bin Abbas annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Abdullah bin Abbas ya, itu berjumpa, mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sahabat juga. Mimpi ketemu Rasulullah wa annahu sallam yusbul Hasan bin Ali. Rasulullah mirip seperti Imam Hasan bin Ali. Pokoknya orang kalau Masya Allah kemarin dia orang melihat Habib Umar terkesima. Semua pandangan tertuju Habib yang lain cahayanya ya redup karena terangnya cahaya Habib Umar dibandingkan cahaya Habib yang lain. Mulia, cuma cahaya beliau ini Masya Allah. Ya, makin dihina nasabnya, makin dicela, nasabnya makin diragukan, makin ditinggalkan. Wa rafa'na laka dzikra. Makin ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah beliau bahas tentang bagaimana nasab, tidak. Beliau tinggalkan. Tidak bicara masalah itu. Biarlah mereka yang rugi. Mencela ulama, lisanul ulama, masmum la siyama, apalagi ini zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah cerita ya, ada seorang saya dengar di YouTube. Ya, jadi ada seorang Habib namanya Habib Zaki, nitipkan anak
Al-Idrus kalau nggak salah, Allah alam saya lupa ya marganya. Titipkan anak ke Kiai Maimun Zubair. Dan beliau menyembunyikan nasabnya bahwasannya beliau keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya ditaruh di situ, nggak tahu ini. Karena sebagian memang menyembunyikan. Kayak saya punya kawan Al-Idrus juga menyembunyikan nasabnya. Ya. Tetapi Kiai Maimun Zubair mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Maimun, Kiai Maimun, ya, aku titipkan cucuku kepadamu. Bayangkan mimpi ketemu Rasulullah, beliau mengatakan aku titipkan cucuku kepadamu untuk kau ajarkan. Sampai mimpi, yang mimpi gak sembarangan orang. Ya, makanya kita tidak usah ikut-ikutan. Ya, makin dicela, makin ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu. Ke Yaman, ke Istiqlal penuh. Riwayat lagi di Surabaya penuh, bahkan para habaib, para kiai, bahkan beliau datang ke kamarnya Mbah Hashim Asy'ari, bahkan ziarah ke sana. Kemudian ke Kalimantan, Masya Allah. Ya, maka makin dicela para ulama-ulama kita, para orang-orang saleh kita, waliyun min awliyaillah, wali daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, berkah. Ya, saya kagak datang, saya lihat videonya saja sampai meneteskan air mata. Gimana orang yang hadir di sana? Ya, Masya Allah. Ya, karena mahabbah, cinta. Bagaimana kalau kita mimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka mengatakan annahu ra'an Nabi sallallahu. Abdullah bin Abbas mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu, wa annahu sallallahu alaihi wasallam yusbul Hasan bin Ali. Rasulullah mirip seperti Al-Imam Hasan. Ya, Al-Imam Hasan bin Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu. Faqala Ibnu Abbas, "Na'am. Al-Hasan bin Ali ashbah an-nas bihi." Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, Al-Imam Hasan bin Ali orang yang paling mirip seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faidah, qala Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Al-Imam Ali mengatakan, "Innal Hasana ashbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma baina sadr ila ras." Kata Imam Hasan bin Ali, Imam Ali berkata, Imam Hasan itu mirip kepada Rasulullah dari mana? Dari dada sampai atas. Dari mana? Minas sadr ila ras, dari dada sampai kepala. Itu mirip Imam Hasan. Wa innal Husain ashbahan Nabi sallallahu ma kana asfal dzalika. Imam Husain miripnya dari bawah dada sampai telapak kaki. Jadi Imam Hasan mirip dari dada sampai atas kata Imam Ali, tetapi Al-Imam Husain mirip dari dada ke bawah. Itu disampaikan oleh Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Ya. Ma yustafadu minal hadis wuqu'ur ru'yah manaman wa tasdiq Ibnu Abbas lit-tabi alladhi ra'a an-nabi. Ini Abdullah bin Abbas, jadi seorang tabi'in, Khalid bin Syihab at-tabi'in. Seorang tabi'in itu siapa tabi'in? Tabi'in itu orang yang tidak berjumpa dengan Rasulullah. Kalau Abdullah bin Abbas sahabat, ya. Seorang tabi'in mimpi ketemu Rasulullah. Saya mimpi ketemu Rasulullah. Kan masih ketemu Imam Hasan itu. Saya mimpi ketemu Rasulullah, wajahnya mirip seperti Imam Hasan. Maka dibenarkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, dia benar. Wajah beliau mirip seperti, yang paling mirip kepada Rasulullah adalah Al-Imam Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Jadi membenarkan. Jadi Abdullah bin Abbas membenarkan seorang tabi'in yang mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi ilay qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abu Abi Adi wa Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Auf bin Abi Jamilah عن يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في منام زمان بن عباس رضي الله عنهما قال فقلت لابن عباس إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم قال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي فمن رآني في المنام في النوم فقد رآني هل يستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم قال نعم أنعت لك رجلا بين الرجلين جسمه ولحمه أسمر إلى البياض أكحل عينين
hasanul dhahiki, jamilud dawairil wajh, mala'at lihyatuhu ma baina hadhihi ila hadhihi, qad mala'at nahwahu. Qala Auf wa la adri ma kana ma hadha an-'abd. Faqala Ibnu Abbas law ra'aitahu fil yaqadhah ma istata'ta an tan'atahu fawqa hadha. Qala Abu Isa wa Yazid al-Farisi wa Yazid bin Hurmuz wa huwa aqdamu min Yazid ar-Raqashi wa rawa Yazid al-Farisi an Ibnu Abbas ahadits wa Yazid ar-Raqashi lam yudrik Ibnu Abbas wa huwa Yazid bin Abbas Aban al-Raqashi wa yarwi an Anas bin Malik wa Yazid al-Farisi wa Yazid al-Raqasi kilahuma min ahli al-Basrah. Ini ada pembahasan siapa Yazid al-Farisi. Ada yang mengatakan Yazid al-Farisi itu namanya Yazid bin Hurmuz, ya, wa huwa aqdam min Yazid ar-Raqashi. Ya, dan ada yang mengatakan itu adalah Yazid bin Abban ar-Raqashi. Ya, jadi riwayatnya Yazid bin Hurmuz al-Madini atau orang tabi'in. Ya. Beliau mengatakan ru'at tabi Rasul. Ada seorang tabi'in berjumpa dengan Rasulullah, mimpi. Tadi tabi'in yang lain. Tadi kalau nak tahu kan tadi Kalib, ya, Kalib bin Syihab. Sekarang yang mimpi ketemu Rasulullah dikatakan seorang tabi'in. Ya, aku mimpi ketemu Rasulullah SAW. Kemudian aku ceritakan kepada Abdullah bin Abbas. Fasa'alahu ayyasifahu. Diminta, coba tadi kamu mimpi Rasulullah, apa yang kamu lihat? Jadi kalau ada mimpi, coba sifati Rasulullah seperti apa. Coba kamu gambarkan yang kamu lihat di mimpi kamu tuh Rasul seperti apa. Ditanya sama Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, ra'aitu rajulan mu'tadilan. Orang yang tingginya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, sedang. Jadi kalau berjalan sama orang yang tinggi, ya, dia nggak kelihatan pendek. Kalau berjalan sama orang pendek, nggak kelihatan terlalu jangkung banyak. Namanya sedang. Tuh, ya sama seperti Rasulullah. Artinya, maka ditanya dulu kalau orang mimpi. Ditanya nih, ya, ditanya. Coba sifati Rasulullah. Gambarkan bagaimana Rasulullah SAW. Abyadu mashrab bihamrah. Putih tapi agak kecampur kemerah-merahan. Ya, itu. Akhadul ain min ghairi wati kahal. Matanya seperti pakai celak, padahal tidak pakai celak. Matanya pakai celak, seperti pakai celak, padahal tidak pakai celak. Dikatakan akhadul ain min ghairi wati al-kahal. Memakai matanya itu seperti pakai celak, padahal tidak pakai celak. Dhahikahu min ghairi saut. Senyumnya enggak pakai suara. Maka lihat kalau Habib Umar tuh, kalau ya Allah senyumnya aja ada, ya, menggoda bagaimana Rasulullah SAW, ya. Senyumnya nggak pakai. Kalau kita kan sebenarnya, nah, itu beda sama senyum kita. Ya, itu senyumnya Habib Umar. Maka mungkin kalau zaman sekarang yang seperti Rasulullah, lihat Habib Umar. Dari kebiasaan. Saya dengar di broadcastnya Deddy Corbuzier, ya, Habib Mujtaba menceritakan, karena beliau lama sama Habib Umar. Beliau menceritakan Habib Umar tuh Masya Allah, ya. Beliau bangun tuh 1:30. Baca Quran, zikir, kemudian jam 3 beliau pergi ke Darul Mustafa, kemudian murojaah dengan orang yang hafal Quran di situ, kemudian zikir, kemudian ya zuhur subuh, habis subuh beliau biasa di masjid ta'lim, kemudian sampai syuruk. Sampai syuruk ada waktu yang nggak bisa diganggu, yaitu beliau salat isyraq dan baca 1 juz Quran sampai di Istiqlal. Katakan beliau lakukan tahbib tada, karena itu nggak pernah beliau tinggalkan dimanapun beliau berada. Waktu itu nggak boleh diganggu. Kemudian makan juga waktu yang beliau manfaatkan untuk mengajarkan anak dan cucunya. Tidaklah beliau mengajarkan semua cucu dan anaknya, yang itu beliau ajarkan sendiri. Kapan waktunya? Ketika lagi makan pagi, maka nggak bisa digantung. Sampai ngajarin Iqra cucunya, sampai anaknya baca Ihya Ulumuddin waktu makan pagi. Maka Masya Allah, kalau pengen bagaimana beliau juga tidak hanya memperhatikan umat, tapi memperhatikan keluarganya. Semuanya khatam ketika waktu makan pagi. Maka beliau kalaupun di kendaraan, beliau sempatkan baca buku. Sampai kalau beliau yang di situ juga saya dengarkan juga. Kemudian Habib besan beliau
siapa namanya dari di Mesir sekarang tinggalnya. Ya itu menandakan beliau kalau lagi di pesawat beliau baca Quran. Kata Al-Jufri, ya Al-Jufri ya, Al-Habib Al-Jufri, nanti kalau beliau tidur Qurannya ambil. Ketika beliau terbangun, ya itu. Mana Quran saya? Ini cari mana Qurannya. Jadi kalau nggak baca Quran, baca kitab untuk masuk. Jadi beliau punya waktu spesial di keluarganya. Beliau ajarkan cucunya dari nggak bisa ngaji, ini kata Habib Mujtaba. Ya, itu nanti untuk melihatlah gimana biografi. Dan beliau kadang-kadang menerima tamu tuh sampai jam 12. Kadang-kadang kalau misalkan ini, masya Allah, ihtiram tamunya itu masya Allah. Di rumah beliau itu udah open house. Tapi di waktu-waktu kadang-kadang ada beliau di rumah, ada pas lagi pulang ada tamu, beliau tunggu juga tamu. Jadi masya Allah tidurnya hanya beberapa jam saja. Ya, itu. Lihat senyumnya, masya Allah. Maka dibilang senyumnya ini dikatakan, ya, dhahikuhu min ghairi saut, ibtisamah, senyum. Maka senyum beliau masya Allah. Ya, atraf wajhi hasanah, ya mukanya ya sangat indah. Sya'ru lihyatihi ma la bainal udhunain, ya. Sya'ar lihyatihi, jenggotnya itu memenuhi bainal udhunain, ya. Hadza ma dzakara Auf, lakin hunaka awsafun nasabaha faqala Ibnu Abbas li Yazid Al-Farisi. Maka Abdullah bin Abbas li Yazid berkata kepada Yazid Al-Farisi seorang tabi'in, innaka wasafta Rasulullah sallam ka'annaka tara fil yaqadha. Beliau berkata kepada Yazid Al-Farisi seorang tabi'in, engkau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan engkau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal belum tidak melihat Rasulullah. Maka kalau kita ada orang tanya, ya, saya tadi mimpi ketemu Rasulullah, kamu menceritakan bagaimana sosok gambaran yang kau lihat dalam mimpimu, tanya. Wa bihi qala haddatsana Abdullah bin Abi Ziyad qala haddatsana Yaqub bin Ibrahim bin Sa'd faqala haddatsana bunu akhi Ibnu Syihab Az-Zuhri an ammihi qala Abu Salamah qala Abu Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'ani ya'ni fi an-nawm faqad ra'ani al-haq. Ya, barang siapa yang mimpi berjumpa denganku maka dia sungguh telah bertemu denganku. Wa bihi qala haddatsana Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi qala haddatsana Mu'allab bin Asad qala haddatsana Abu Al-Azim bin Al-Mukhtar qala haddatsana Thabit an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Barang siapa yang mimpi berjumpa denganku faqad ra'ani maka sungguh dia telah melihatku. Fa inna syaitana, karena sungguhnya syaitan la yatakhayyalu bi, tidak bisa menyerupaiku. Wa qala wa ru'yal mu'min juz'un min 46 juz'an nubuwah. Mimpinya orang yang beriman adalah satu bagian dari 46, dari 46 bagian daripada kenabian. Jadi hati-hati dengan mimpinya orang-orang yang beriman. Ya, enggak sembarangan mimpi. Ya, kalau Habib Umar mungkin beliau bilang, saya ke Indonesia itu atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai seperti itu. Ya, mimpi ke Indonesia karena perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu. Nah, sebenarnya ru'yal mu'min, mimpinya orang yang beriman itu, ya, satu bagian daripada 46 bagian daripada kenabian. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim wa Ahmad wa Tirmidzi. Al-muradu ma baqiya minan nubuwah wal mubasysyirat. Jadi yang tersisa dari kenabian bukannya nubuwah tapi mubasysyirat, ya. Ya, yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Yukhbiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ru'yatahu fil manami haqqun la syakka fiha. Baginda Rasulullah menceritakan sesungguhnya mimpi berjumpa denganku adalah benar, la syakka fiha, tidak perlu diragukan. Wa anna syaitana la yatasawwar bi syakhsihil karim, karena syaitan ini tidak bisa menyerupai bentuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Thumma dzakara annahu lam yabqa ba'da intiqali ila rafiqil a'la illa al-mubasysyirat. Tidak ada setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala illa al-mubasysyirat, kecuali mubasysyirat itu ru'yatul mu'min, mimpinya orang-orang beriman. Awil mu'minatis salihah, atau seorang wanita yang saleh, fahiya ru'ya haqqun, mimpinya benar. Maka kalau ada cerita ada orang, ya kita minta saran, ya Pak,
pada orang-orang soleh itu penting. Orang-orang yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala, yang hatinya dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai ada Kiai Hasim Muzadi, kalau beliau ingin bangun apa itu beliau datang ke gurunya. Ya, ke guru beliau, dan anaknya masih kemarin cerita anaknya kepada saya. Kemarin pengen bangun sepeda putri, beliau datang kepada gurunya. Ya, namanya si Fulan, saya nggak sebutkan di sini, di Banten. Beliau datang anaknya ke beliau. Ya, beliau ya abah, ya kita pengen beli tanah di situ. Udah beli tanahnya, bangun di situ. Insya Allah di sana di belakangnya masih ada lagi yang kosong. Apa itu? Itu belum melihat tempatnya, tapi sudah bisa. Bagaimana orang-orang yang soleh diberikan futuh, ya, dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dikatakan zalika kanat hadhil mubasysyirat khaslah wa juz'an minan nubuwah. Kenapa? Karena ini, ya, mubasysyirat ini mimpinya orang-orang beriman bagian daripada kenabian, bagian. Tapi bukan mukjizat, namanya mubasysyirat. Dikatakan ru'yatul mu'min au mu'minah. Ya, mimpinya orang-orang yang beriman atau seorang wanita yang salihah, yang mukminah. Faidah zakarul adad, menyebutkan bilangan dalam hadis 46. Qila al-murad laisa bitahdid, maksudnya bukan 46, masih banyak tanda-tanda kenabian. Ini menunjukkan saking banyaknya, lil kasrah, bal muradu al-kasrah. Wa qila inna zaman al-wahyi 23 sanah. Kenapa? Karena zaman kenabian itu adalah 23. Wa kana birru'yas salihah 16 minha. Dan mimpi berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW 6 ashhur, ya. Bahkan birru'yas salihah 6 ashhur minha, ya, 6 bulan darinya. Wal fatrah qila 40 sana. Jadi beliau itu sebelum menjadi nabi mimpi, ya, mimpi yang di Hira, ya, kemudian turun surat ya ayyuhal muzammil, ya, ru'yas salihah, ya. Jadi tanda mimpi itu salah satu tanda kenabian. Rasul itu turun wahyu bisa dengan mimpi, bisa dengan malaikat menyerupai manusia. Ada manusia yang bentuk malaikat, yang malaikat bentuk manusia, ada malaikat yang memang bentuk malaikat. Itu. Kalau bentuk manusia seperti Dihya al-Kalabi, seorang sahabat yang mirip dengan malaikat Jibril alaihi salam. Wa bi la qala hadatsana Muhammad bin Ali qala sami'tu abi yaqul qala Abdullah bin Mubarak idza butuliyat bil qada' fa 'alaika bil athar. Ya, disebutkan, ya, dikatakan, ya, al-kitab ar-rasul al-khulafa'ir rasyidin, kalau kalian diuji bil qada', kita bapak dijadikan orang untuk mengadili seseorang atau jadi seorang hakim, maka fa 'alaika bil athar, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khulafa'ir rasyidin. Ya. Idza imtahanaka Allah taala wa ibtilauka bil qada. Ini kan ujian, menjadi hakim itu ujian. Karena harus memutuskan. Maka faqdi bi kitabillah. Fa illam tajid fi kitabillah fa bi sunnati Rasulillah. Kalau enggak ada di kitab di Al-Qur'an, cari di sunnah. Ya, fa illam tajid fi kitabillah ijtihad, ya. Dan kemudian berijtihad. Ya, ikuti para khulafaur rasyidin, ijtihad. Fa 'alaika bi kitabillah wa sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam fa humal masdaranil asasiyan li bayani hukmillah. Kenapa? Karena keduanya ini adalah sumber pokok daripada, ya, li bayani hukmillah, untuk menjelaskan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Tsumma 'alaika an tanzur fi hukmil aqwal fi hukmin wa aqwal Abi Bakar wa Umar. Dan kita juga mesti melihat pendapat-pendapat, hukum-hukum daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Fahum ahlul haqiqah wa ashabul faham as-sahih. Ikuti, ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Baca sejarah-sejarah, pendapat beliau, beli buku tentang Rasulullah, tentang sahabat khulafa'ur rasyidin Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali. Bagaimana kita ingin tahu tentang keberadaan beliau kalau kita tidak mengenal, ya, sahabat-sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'annahum syahidu nuzul al-wahyi. Syahadu nuzul al-wahyi, karena mereka menyaksikan turunnya wahyu. Wa tammat lahum husnul suhbah, karena mereka sampai berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, ya, wa bi la qala hadatsana Muhammad bin Ali qala hadatsana an-Nadhr bin Shumail
qala anba'ana Ibnu Auf an Ibnu Sirin qala hadzal haditsu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum rawahu Muslim wa Tirmidzi. Ya. Agama ini hadzal hadis din. Hadis ini adalah agama. Fanzuru maka lihatlah amman ta'khuduna dinakum kepada siapa kalian ngambil. Jadi nuntut ilmu jangan sembarangan ngambil. Lihat kepada siapa kita menuntut ilmu. Ya, kepada ulama-ulama yang saleh, kepada guru-guru yang bersambung syaratnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan khatam al-Imam At-Tirmidzi. Al-Imam At-Tirmidzi menutup hadis tentang kitab Syama'il ini bihadzal athar, dengan athar perkataan seorang tabi'in. Ibnu Sirin bukan sahabat. Ibnu Sirin itu seorang tabi'in yang makamnya di Mesir. Alhamdulillah kita sudah 2 kali saya berziarah ke makam beliau di Mesir yang punya tafsir mimpi. Itu ya, Tafsirul Ahlam. Ada pernah lihat tafsir mimpi? Itu beliau ya, Ibnu Sirin. Hatta yahtamul insan bis sunnah. Kenapa? Agar orang itu yahtam, benar-benar memperhatikan tentang sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sunnahlah yang menjelaskan Al-Quran. Kita tidak bisa sholat kalau tidak ada sunnah. Bagaimana kita bisa sholat? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuluqul Quran. Akhlaknya baginda Rasulullah adalah Quran. Maka kita baca hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita baca ini agar mengenal tentang sunnah-sunnah. Wa yataharrasu riwayah wa sanad wa rijal. Lihat riwayatnya, sanadnya, perawinya. Fa ya'khudhu bima sahha wa qawiya. Ya, diambil yang sahih yang kuat, wa yatruku ma dha'afa wa ma ta'ana fi, meninggalkan apa yang dhaif. Wa dzakara anna al-hadits dinun yatadayyanu bihi wa ya'mal bih. Hadis ini adalah agama yang dipegang untuk diamalkan. Fa huwa min a'dhamil ulum. Hadis ini adalah ilmu yang sangat agung. فعلينا أن نتثبت في أحوال والرجال الذين نأخذ عنهم هذا الدين. Maka kita perlu memperhatikan orang-orang yang kita ambil ilmunya untuk kita pelajari. Ya, itu. Jadi enggak sembarangan. Ya, bagaimana menjelaskan? Kan sekarang banyak mereka ngambil hadis tapi tidak belajar. Ya, sehingga mereka menyelisihi. Ya, lihat orang yang paling dekat siapa? Jadi Rasulullah, ada sahabat, Imam Syafi'i, itu salafus saleh. Tapi bagaimana mereka pegang teguh tapi enggak hanya secara zahir hadis. Memahami hadis itu tidak cukup dengan hanya melihat hadis, tetapi perlu yang namanya penjelasan-penjelasan para ulama, orang-orang yang memang menekuni dalam bidang ilmu hadis. Coba bayangkan ya, kita punya alat, masing-masing alatnya sama. Ada Quran, hadis, tapi bagaimana meraciknya menjadi hukum? Kan perlu ilmu. Meraciknya, coba masing-masing dikasih bahan-bahan untuk bikin kue bolu. Ya, masing-masing suruh buat. Kira-kira rasanya sama atau beda? Sekarang ini bahan-bahannya nih. Sama semuanya bahannya. Kira-kira rasanya beda atau sama? Orang yang tidak punya kemampuan untuk bikin kue, insya Allah bantet tuh kue bolu. Ya, tetapi yang pintar, begitulah meracik Quran dan hadis butuh ilmu ulama. Maka kita wajar kalau kita mengikuti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, maka menyalahi. Maka orang-orang yang banyak menyalahi Imam Madhab dan sebagainya, padahal mereka yang lebih dekat daripada zamannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.